Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di gas. Iya, yang itu apa? Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Kemarahan warga tak terbendung saat bertemu dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di salah satu pangkalan LPG 3 kg di Tangerang, Banten. Warga kesal terhadap kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg sehingga langka di pasaran. Warga minta pemerintah tidak menyusahkan rakyat. Kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg atau gas melon per 1 Februari lalu memang berdampak besar. Warga yang biasanya bisa membeli di warung harus mengantre di agen resmi. Melihat kekacauan yang ditimbulkan, Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan pembelian LPG 3 kg bisa kembali dibeli di pengecer. Komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut harga dan kecurangan penyaluran LPG 3 kg menjadi penyebab pemerintah ingin mengendalikan subsidi. Menurut Bahlil, pemerintah ingin pengecer menjadi sub pangkalan agar penyaluran LPG subsidi dapat dikontrol. Enggak, sekarang gini, pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi sub pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh, dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12-13 ribu. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16 ribu atau 17 ribu. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina. Masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer, itu di situ yang susah Pertamina kendalikan. Nggak ada instrumennya. Dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20 ribu. Bahkan ada yang 30 ribu kadang-kadang. Bahkan ada yang dioplos. Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Lalu, bagaimana syarat pengecer bisa menjadi sub pangkalan? Pengecer bisa menjadi sub pangkalan LPG 3 kg secara gratis dengan mendaftarkan diri di subsidi tepat LPG Pertamina agar memiliki akun sebagai sub pangkalan. Pengecer bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB di website oss.go.id juga secara gratis agar bisa menjadi sub penyalur. Alternatif lain, pengecer bisa mendaftarkan diri secara manual ke penyalur resmi dengan membawa identitas KTP dan kartu keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg atau gas melon menimbulkan kekacauan di masyarakat. Melihat itu, Presiden Prabowo memutuskan pengecer bisa kembali menjual gas dan sambil berjalan menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan LPG. Tepatkah langkah ini atau ada cara lain untuk mengontrol subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran? Kita bahas soal ini bersama Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Muhammad Mufti Mubarok. Selamat pagi Pak Mufti. Terima kasih sudah di studio. Dan juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau PCO, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah di studio juga. Dan tersambung melalui Zoom, anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Demokrat, Mulyadi. Selamat pagi Pak Mulyadi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, mengawal kebijakan Presiden. Belum sampai 5 hari tapi sudah berubah. Nah, bagaimana Kang Ujang, Presiden melihat hal ini? Apakah memang sudah tepat pada akhirnya dari sebelumnya ke pangkalan, akhirnya menciptakan sub-sub pangkalan? Ya, sangat tepat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Pertama, berbasiskan kepada
problem-problem persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Lalu juga ada aspirasi. Ya. Beberapa hari gitu, 3 hari sulit mencari gas. Maka dengan tindakan yang tegas, cepat dan terukur, maka Presiden mengembalikan aturan agar mereka ya yang di bawah itu bisa mendapatkan haknya, yaitu gas LPG 3 kg yang betul-betul masyarakat butuhkan tuh hadir ada. Ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan kemarin itu menjadi masukan juga bagi kementerian, gitu, bagi para menteri agar memang dalam konteks bekerja ya berbasiskan kepada kepentingan rakyat. Ya. Kepedulian Pak Presiden sangat jelas, sangat nyata, yaitu apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat untuk menghadirkan harga ya yang stabil, lalu juga gas yang tersedia itu menjadi penting. Oleh karena itu langkah ini adalah langkah strategis sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Presiden menjadi solusi bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi publik melihat bahwa persoalannya langsung selesai, langsung tuntas. Ini yang menjadi keinginan kami bahwa ketersediaan gas LPG 3 kg itu ya tidak sulit masyarakat untuk mengakses. Ya, apa yang menjadi tata kelola di Kementerian SDM itu kan kewenangan dari Pak Menteri. Tetapi memang ketika ada problem, maka Pak Presiden menjadi solusi bersama bagi kepentingan publik, bagi kepentingan masyarakat, yaitu menghadirkan gas LPG yang ada di rumah-rumah gitu. Artinya masyarakat sekarang sudah normal kembali, sudah mendapatkan haknya. Tinggal bagaimana ke depan memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Lalu juga tidak ada oplos-mengoplos. Yang ketiga juga harga nanti juga stabil. Agar memang nanti ke depan penerima manfaat itu masyarakat betul-betul orang yang berhak, bukan orang-orang yang tidak berhak. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Sehingga Kementerian SDM itu betul-betul mengelola dengan baik. Oleh karena itu kalau ada persoalan kemarin ya tentu kita evaluasi bersama, kita perbaiki dan itu sudah diselesaikan oleh Pak Presiden begitu. Oke, Kang Ujang, tadi Anda sempat mengatakan bahwa kebijakan yang diberikan oleh para pembantu Presiden, para menteri ini harus memperhatikan masyarakat banyak. Apakah mungkin saja salah terjemah dari Menteri SDM Bahlil Hadil terkait dengan kebijakan Presiden ini atau gimana? Pak Bahlil, Pak Presiden punya kekompakan ya dalam konteks bekerja, tetapi memang ada kebijakan yang berbeda. Artinya Pak Bahlil punya program, punya kebijakan. Nah ini juga kan punya kewenangan juga untuk bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan itu begitu kan. Tetapi memang ketika kebijakan itu atau program itu bermasalah di lapangan, maka ya satu keputusan dari Pak Presiden menjadi penting. Nah kita menyaksikan bagaimana episode kemarin bahwa semua sudah tuntas, sudah clear, sudah selesai gitu. Sekarang masyarakat sudah bisa mengakses kembali gas LPG. Tadi saya lewat dari rumah sampai Kompas TV, ibu-ibu sudah mengambil ya gas-gasnya itu di eceran-eceran itu. Jadi dalam waktu sehari kemarin Pak Presiden menginstruksikan, maka semuanya menjadi selesai. Artinya Pak Bahlil punya program, punya kebijakan yang ketika kebijakannya itu tidak sesuai dengan kepentingan publik atau mendapatkan kritik dari publik, ya maka Pak Presiden mengintervensi itu agar memang selesai, agar memang persoalannya menjadi tuntas. Dan kita menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden adalah bagian daripada tadi bahwa Pak Presiden peduli dengan kepentingan rakyat dan apa yang menjadi keputusan ada keputusan berbasiskan kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Dan selalu berkali-kali dalam pidatonya bahwa Pak Presiden tidak mau menyulitkan rakyat Indonesia, ingin mensejahterakan, ingin memudahkan. Nah inilah yang kemarin dilakukan oleh Pak Presiden sehingga mengintervensi dan persoalan gas ini sudah selesai, sudah tuntas. Tinggal bagaimana ke depan SDM menerjemahkan tadi ya apa yang menjadi visi misi dari Bapak Presiden. Oke, Presiden ingin memperhatikan masyarakatnya sehingga tidak terjadi kekisruhan seperti yang kemarin. Saya ke Pak Mufti. Pak Mufti, pengecer jadi subpangkalan. Ini jadi solusi atau tidak setelah kekisruhan yang terjadi selama beberapa hari ini? Saya kira ini karena konsumen kita ini kan sangat cepat kan gini, karena persoalan perut kan gitu dan tidak bisa ditunda-tunda, maka segala regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kita menyambut baik Pak Presiden karena kecepatan beliau untuk mengambil keputusan itu. Sebenarnya mekanisme ini kan sudah lama kan gitu, ini bukan barang baru tapi ini yang sudah berulang-ulang. Jadi sebenarnya
dalam konteks konsumen itu yang penting cepat, murah kan gitu, dan ada di sekitarnya itu aja, konsumen nggak terlalu muluk-muluk. Bagaimana kemudian istilah pangkalan, subpangkalan, mekanisme yang ada dalam konteks pemerintah itu, dalam konteks distribusi itu menjadi ya mereka tidak mau tahu kan gitu. Asal yang penting barang ini ada, murah, dan tentu sebenarnya banyak alternatif, misalnya dengan pendekatan Jargas oleh pemerintah itu juga menarik. Sampai hari ini belum pernah dijadikan sosialisasi kan gitu, karena jaringan gas ini juga menarik karena ini langsung di rumah dan kemudian bisa prabayar, bisa pasca bayar dan sebagainya. Dan saya kira ini belum menjadi, ini titip kepada Pak Jubir ini supaya Jargas ini menjadi program kan gitu, karena kalau pakai mekanisme galon ini memang melon ini masih berat sekali kan gitu. Bagaimana kemudian sampai ada yang meninggal kemarin, antrian seperti itu, harga yang sampai 30.000 lebih. Ini sesungguhnya persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi kan gitu di Republik ini. Karena ini kan barang yang biasa kan gitu, yang sudah tiap hari kita lihat, tiap hari kita beli, tiap hari kita konsumsi dan sebagainya, sehingga tidak perlu lagi terjadi seperti itu. Mekanisme soal distribusi sampai ke pengecer, saya kira itu biasa kan gitu, bisa dilakukan oleh sistem, bisa dilakukan oleh apapun. Kalau hanya sekedar harga, subsidi, saya kira kita paham lah, ini kan barang-barang impor kan gitu, 80% impor, dan saya dapat data kebocorannya 40% kan gitu, terbukti dengan pengoplosan dan sebagainya itu. Nah, ini mungkin kan tentu harus diantisipasi oleh kita semua. Yang jelas yang paling penting konsumen itu tadi, barang ada kan, itu aja sudah penting gitu. Masalah harga kadang-kadang nggak terlalu sensitif kan gitu, 1.000-2.000 nggak ada persoalan, karena memang ini kebutuhan detik itu juga harus ada, nggak bisa ditunda-tunda kan itu, karena masalah UKM, kemudian masalah rumah tangga ini ketika pagi hari harus masak, kemudian kompor habis atau gasnya habis, ya tentu reaksi cepat terjadi kan gitu, karena dia tidak mungkin menyimpan banyak galon atau banyak melon ini kan gitu, sehingga mereka punya satu kadang-kadang itu, dan ini menjadi nyawanya bagi ibu-ibu rumah tangga dan UMKM kita, seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan data 60% ini tidak tepat sasaran, bahwa yang apa yang terjadi selama ini sehingga ada kebijakan yang muncul dari pemerintah. Dari BPKN sendiri melihat apakah betul tidak tepat sasaran selama ini dari LPG 3 kg ini, atau bagaimana? Ya, saya kira rantai patok, mata rantainya ini cukup panjang kan gitu. Jadi kebijakan dari Pertamina, kemudian sampai ke kemudian produksi dan sebagainya, sampai ke distribusi kan gitu. Itu memang ya saya melihat masih ada sedikit inilah persoalan kan gitu, karena ya mohon maaf ini masih ada permainan dalam tingkat penunjukan ke kuota-kuota itu kan gitu, misalnya bagaimana itu juga menjadi ujung hulunya kan gitu, sampai kemudian ke pengecer, ini tentu mata rantai yang cukup panjang kan gitu. Tetapi bahwa subsidi ini tentu harus dipahami, ini adalah kebutuhan rakyat, yang tidak hanya sekedar ngomong subsidi, kan ini juga anggaran untuk rakyat kan gitu. Artinya kita tidak perlu lagi bicara soal subsidi tidak tepat sasaran, tetapi bahwa kebutuhan perut ini nggak bisa ditunda-tunda kan gitu. Artinya ya sudahlah, ini untuk hal ini mohon pemerintah sadar kan gitu. Artinya jangan hanya sekedar anggaran sekian, tetapi kan ini untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa kan gitu. Jadi sebenarnya kalau mekanisme tidak tepat sasaran, memang saya kira ini perlu dirapatkan dulu dengan DPR dan kemudian dengan masyarakat, bagaimana supaya tidak terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran kan gitu. Artinya ya bagaimana kemudian kami semua misalnya ketika kami kehabisan LPG yang 3 kilo, kemudian cari yang tidak subsidi, ini barangnya nggak ada kan gitu. Kami cari di mana, ini nggak ada kan gitu. Sampai harus saya sendiri misalnya harus ke Jakarta Pusat untuk mencari yang 12 kilo, atau nggak ada di situ. Jadi pemerintah belum memberikan satu alternatif ketika subsidi misalnya kemudian diatur, dan kemudian yang non subsidi ini harus hadir juga di situ dengan cukup jelas kan gitu, di mana barangnya dan kami beli di mana, dan itu perlu didorong, jangan hanya sekedar subsidi tidak tepat dan kemudian tidak ada alternatif. Itu yang saya kira penting. Oke, saya ke anggota Komisi 12 DPR RI, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, hingga saat ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa tidak sampai 5 hari kebijakan berubah. Sebelumnya pengecer dilarang berjualan, tetapi pengecer akhirnya bisa menjadi subpangkalan karena kekisruhan yang terjadi. Dari DPR melihatnya seperti apa? Jadi sebetulnya begini, dari tata operasionalnya sebetulnya nggak ada perubahan. Jadi sebetulnya kita 2 hari yang lalu sudah raker dengan Menteri, yang dihadiri juga oleh Pertamina, bahwa skenario yang kita setujui di DPR bahwa pengecer itu menjadi subpangkalan. Jadi operasionalnya tetap berjalan seperti biasa. Namun mungkin di lapangan ada miskoordinasi sehingga seakan-akan
pengecer itu harus ditutup seluruhnya. Ini yang menjadi panic buying ya, sehingga terjadi kepanikan, masyarakat seakan-akan merasa tidak bisa lagi beli di pengecer dan mereka berbondong-bondong datang ke pangkalan. Sebetulnya dari sisi konsep nggak ada perubahan, hanya terjadi perubahan nama bahwa pengecer kita masukkan ke dalam sistem. Kalau dulu pengecer ini kan bukan bagian dari sistem yang bisa dikendalikan oleh Pertamina. Karena kenapa? Kenapa maksud dari menteri ini sebetulnya baik, yaitu bahwa supaya harga di pengecer ini bisa dikontrol. Kalau sampai pangkalan Pertamina dengan sistem IT-nya bisa mengontrol harga dan jumlah tabung yang didistribusikan ke masyarakat seberapa banyak. Tapi begitu pengecer membeli dari pangkalan, itu harga tidak bisa lagi dikontrol. Nah, ini yang menjadi keluhan masyarakat. Ini yang menimbulkan dari hasil penelitian 60% barang subsidi ini tidak tepat sasaran. Jadi maksud dari kementerian pemerintah, mereka ingin mengontrol di paling akhir dari penyaluran distribusi ini, yaitu di pengecer. Sehingga kalau dia sudah masuk ke dalam sistem IT Pertamina, mereka bisa mengontrol setiap pengecer setiap hari berapa menyalurkan dan berapa harganya. Ini dalam rangka juga sebetulnya merespon apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo agar barang subsidi ini betul-betul tepat sasaran. Terus yang kedua, ini juga sekaligus membuktikan bahwa pangkalan itu belum berfungsi secara optimal. Karena konsepnya pangkalan itu yang diskenariokan oleh Pertamina, 80% pangkalan itu melayani langsung ke masyarakat. Hanya 20% yang boleh diberikan ke pengecer. Nah, ini praktek di lapangannya itu biasanya terbalik. Begitu pangkalan difungsikan secara optimal, mereka juga nggak siap. Karena mereka tidak terbiasa melayani masyarakat begitu banyak. Padahal skenarionya pangkalan ini harus melayani masyarakat 80%. Hanya 20% yang boleh ke pengecer. Nah, jadi kami Komisi 12, waktu pada raker kemarin, dapatkan kami juga sudah konferensi pers kemarin untuk menenangkan masyarakat, bahwa tata operasionalnya tetap berjalan seperti biasa, sambil Pertamina dan pemerintah mendata pengecer ini untuk dimasukkan ke dalam sistem. Karena kalau dia tidak masuk ke dalam sistem, mereka nggak bisa dikontrol. Titik kelemahan kita dalam penyaluran LPG adalah di pengecer. Karena begitu di pengecer itu nggak bisa lagi dikontrol. Bahkan harga, misalnya harga eceran tertinggi 17.000, di pengecer bisa 25.000, bahkan 30.000. Bahkan pada saat langka bisa sampai 40.000. Nah, ini yang sebetulnya tujuan dari pemerintah dan Pertamina ke depan, sedikit demi sedikit, bagaimana target atau sasaran subsidi ini betul-betul lebih tepat sasaran. Itu aja sebetulnya. Tapi Pak Mul, melihat bahwa kemarin sempat terjadi kekisruhan, apakah mungkin saja dari DPR melihat ada sosialisasi yang belum tuntas yang dilakukan oleh pemerintah sebelum akhirnya kebijakan ini diberlakukan? Ya mungkin ini soal sosialisasi, soal koordinasi. Maka dari itu kami meminta mungkin ada masa transisi ya. Jadi tetap beroperasi seperti saat ini, pengecer juga tetap menjual sambil Pertamina melakukan pendataan kepada seluruh pengecer. Agar pengecer ini masuk ke dalam sistem IT Pertamina. Kalau mereka tidak masuk ke dalam sistem IT Pertamina, artinya Pertamina tidak bisa mengontrol dan mengetahui seberapa banyak pengecer ini menjual. Termasuk juga praktek-praktek pengecer yang melakukan mengoplos yang 3 kilo menjadi 12 kilo itu. Jadi ini tujuannya adalah dalam rangka agar pengecer ini merupakan bagian yang bisa menjadi sistem yang dapat dikendalikan Pertamina. Itu aja sebetulnya. Persoalannya sederhana sebetulnya, cuma memang ada mungkin persoalan miskoordinasi, miskomunikasi, sehingga di tengah-tengah masyarakat menimbulkan kekisruhan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena prakteknya tidak ada perubahan sebetulnya. Cuma terjemahannya menjadi bermacam-macam. Nah, ini mungkin juga kurang sosialisasi mungkin ya dari pemerintah kepada pelaksana, dalam hal ini Pertamina. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, banyak masyarakat yang mempertanyakan bahwa ini sebenarnya langka atau memang dibatasi atau dalam arti bahwa diatur sedemikian rupa sehingga yang mendapatkan itu memang tepat sasaran. Karena
melihat bagaimana distribusi kemarin yang begitu sulit, banyak masyarakat yang harus mengantre, di daerah lain pula yang banyak keterlambatan katanya. Nah, ini sebenarnya memang diatur atau sebenarnya langka? Ya, sudah terkonfirmasi ya. Pak Dasko juga sudah mengatakan, Pertamina juga sudah mengatakan juga di publik bahwa barangnya ada, gitu. Sangat clear itu, sangat jelas. Yang ada, yang jelas adalah ada penataan. Penataan selama ini subsidi dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak. Maka tadi kebocorannya gitu ya 60%. Oleh karena itu pemerintah perlu menata ini agar memang nanti kelihatan siapa yang membeli, berapa yang dibeli, lalu juga berapa harganya, itu bisa dikendalikan. Nah selama ini kan harganya ya luar biasa berbeda-beda dan itu merugikan masyarakat. Nah dalam konteks menata regulasi ini tentu tadi mungkin ada mispersepsi, ada kurang koordinasi yang dianggap merugikan publik. Tetapi kan semua sudah diselesaikan oleh Bapak Presiden ya. Sudah clear, sudah jelas, semuanya sudah normal kembali. Ya ini tadi jadi soal barang sudah terkonfirmasi, barangnya ada sangat jelas, tidak tidak mengada-ngada. Jadi yang pasti Pertamina stoknya aman dan itu sudah dikonfirmasi dan masyarakat tidak usah gelisah. Buktinya ketika Pak Presiden menginstruksikan eceran untuk bisa mendistribusikan kembali, ada barangnya sangat clear, sangat jelas. Jadi itu cara pemerintah ingin menyelesaikan solusi-solusi yang ada di masyarakat. Bukan langkah yang selama ini bukan sangat dikonfirmasi, sangat barangnya sangat ada gitu. Oke. Saya mau ke Pak Mufti, tapi sebelum kita mau bahas terkait apakah betul dengan kebijakan ini mungkin saja ada oknum-oknum yang bisa menimbun LPG 3 kg ini.